Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pada episode kali ini kita akan membahas seperti biasa tokoh-tokoh Alkitab yang tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Betul sekali ya. Dan kita berharap dari tokoh Alkitab yang kita pelajari ini ada pengalaman iman yang dapat direfleksikan dan diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Walaupun seperti itu, tokoh Alkitab kita, yang akan kita bahas ini, yang akan kita bahas pada episode kali ini, jumlah pendukungnya, jumlah fansnya dalam tanda kutip itu jauh lebih banyak daripada penonton Blackpink selama 3 hari kemarin. Makanya di tempat di mana dia hidup dan tinggal, lagu tentang dirinya sering dinyanyikan. Betul. Karena memang popularitasnya, kehebatannya, belum lagi kemampuannya dalam menyusun strategi-strategi perang. Shalom teman-teman Faithbook, kembali lagi di episode baru Faithbook What's on Your Mind. Masih bersama saya Febiola Yuliana dan Pendeta Dedi Kurniawan. Apa kabar, Yan? Baik, puji Tuhan. Pendeta apa kabar? Harus baik. Harus baik ya. Minggu yang kemarin gimana Pendeta? Minggu yang berjalan, puji Tuhan, walaupun ada sedikit gangguan kesehatan. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Begitu juga teman-teman, walaupun mungkin ada banyak pergumulan, harus tetap semangat. Dan pada episode kali ini kita akan membahas seperti biasa tokoh-tokoh Alkitab yang tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Betul sekali ya. Dan kita berharap dari tokoh Alkitab yang kita pelajari ini ada pengalaman iman yang dapat direfleksikan dan diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Iya, betul Pendeta. Nah, Pendeta, sabar. Kita harus ingetin teman-teman untuk untuk ajak teman-temannya login dong. Betul sekali. Kalau nggak nanti cuma kita berdua. Iya, betul Pendeta. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe ke channel Faithbook dan juga subscribe ke channel Hope Channel Indonesia yang dan teman-teman kalau mungkin ada yang mau request ya Pendeta, request untuk membahas tokoh-tokoh Alkitab tertentu, silahkan leave comment di bawah. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Betul. Supaya nanti kalau ada video baru yang muncul, langsung tidak ketinggalan berita. Dan share ke teman-teman yang lain. Ya, jangan lupa di-share. Kadang-kadang kan teman-teman sering dimintain, bawa renungan dong Yan, di ini. Kalau bingung, pakai materi. Tinggal nonton Faithbook. Share. Episode kali ini atau episode sebelumnya. Betul sekali. Gimana Yan? Kenapa Pendeta? Apa yang harus kita kasih tahu sama teman-teman sehubungan dengan materi kita ya? Jadi materi kali ini nih Pendeta, kan beberapa bulan terakhir ya, bahkan dari tahun lalu itu di Indonesia karena sudah lepas COVID sudah menurun, itu banyak event-event musik ya Pendeta. Konser banyak sekali Pendeta, dan yang paling happening belakangan ini konser Blackpink Pendeta. Konser Blackpink di Gelora Bung Karno. Nonton? Enggak Pendeta, aku bukan K-popers. Bukan K-popers. Bukan. Jadi asik sekali. Gelora Bung Karno itu Pendeta diisi sama 72.000, pokoknya hampir 80.000 kapasitasnya. Tapi kalau kan konser Blackpink itu ada 3 hari, itu diestimasi ada 130.000 penonton yang nonton di 3 hari itu. Jadi banyak banget Pendeta. Tapi walaupun seperti itu, tokoh Alkitab kita, yang akan kita bahas pada episode kali ini, jumlah pendukungnya, jumlah fansnya dalam tanda kutip itu jauh lebih banyak daripada penonton Blackpink selama 3 hari kemarin. Kalau Blackpink cuma 130.000, tokoh Alkitab kali ini mempunyai fans sebesar 304.000. 3 kali dari penonton yang nonton Blackpink kali ini. Berarti ini kalau dikumpulin berapa stadion ya? Kurang lebih 4 stadion. Bisa jadi 4 stadion ya. Dan itu cuma dari beberapa saja sebetulnya. Belum seluruhnya. Jadi tokoh Alkitab kita yang akan kita bahas pada kali ini juga fansnya banyak sekali Pendeta. Banyak sekali. Makanya
di tempat di mana dia hidup dan tinggal, lagu tentang dirinya sering dinyanyikan ya. Betul, karena memang popularitasnya, kehebatannya, belum lagi kemampuannya dalam menyusun strategi-strategi perang. Dan kita tahu ya, padahal dia bukan orang yang tamat dari Akmil. Bukan Akmil dia. Dia ya ini modal pengalaman menggembalakan domba, ya nggak sih? Iya. Betul kan? Tapi bisa banyak banget pengikutnya begitu ya, Pendeta? Nah itu dia, karena mungkin orang-orang lihat bukan hanya keberanian yang dia punya, bukan hanya kehebatannya dalam berperang yang dia punya, tapi Tuhan menyertai kehidupannya. Iya, betul. Nah, ini yang penting, karena bangsanya akhirnya membuktikan bahwa hanya dengan kekuatan Tuhan mereka bisa eksis, terus menikmati yang namanya kesejahteraan. Dan di zaman orang ini akhirnya kemudian memerintah sebagai pemimpin tertinggi di negaranya, di bangsanya, bangsanya akhirnya boleh menemukan puncak kejayaan yang Tuhan waktu pemerintahannya dia ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Tapi sebelum kita masuk secara detail tentang tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada kali ini, kita harus kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Lagi bersama Facebook What's on Your Mind. Jadi Pendeta, kita udah boleh reveal belum nih? Harus kasih tahu. Harus kasih tahu ya Pendeta. Walaupun beberapa kisah kehidupan dari tokoh ini sudah pernah kita bahas di waktu yang sebelumnya ya. Tapi ini ada lagi hal yang menarik. Ada lagi hal yang menarik ya. Betul. Kasih tahu Yan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tokoh. Sebetulnya udah sering sih di cerita anak-anak juga. Betul. Apalagi kalau kita kasih tahu yang mengalahkan Goliat. Itu udah top mind-nya udah orang-orang, anak-anak kecil aja pasti udah bisa jawab. Yaitu Raja Daud. Tapi kali ini bukan pengalamannya mengalahkan Goliat kan yang kita bahas. Iya, betul sekali Pendeta. Dan ada hubungannya dengan tadi yang Yana bilang. Pengikutnya banyak. Iya, betul. Okay? Kemudian kisah kepopuleran, bagaimana dia kemudian mencapai titik pemenuhan janji Tuhan, dia akan menjadi raja atas Israel. Nah, ngomongin kehidupan Daud ya, tentu di awal-awal waktu dia mau jadi raja ya, Daud terkenal dengan kehebatannya ya. Iya, betul sekali. Kalau urusan perangannya Daud udah paling jagonya. Daud ya, jago ya. Aku jadi ingat sama satu kasus skandal dua company. Yang satu jargonnya Just Do It. Sepatu yang terkenal itu ya. Kan bukan hanya merek sepatu kan ya kan? Iya, betul. Pokoknya yang sportwear ya. Iya, sportwear. Yang satu jargonnya Just Bring It. Ya dua-duanya ada hubungan dengan olahraga. Yang satu menyediakan kostumnya, yang satu memang actionnya gitu. Apalagi waktu salah satu pemainnya kan dia Just Bring It. Jadi Just Do It ini yang merasa dia punya Just Do It, dia pikir lu jiplak-jiplak jargon kita nih, enak aja lu. Akhirnya jadilah pertarungan hebat tentang Just Do It atau Just Bring It. Padahal dua slogan ini waktu diucapkan ya buat mereka ya itu untuk menarik perhatian dari orang-orang yang nonton atau yang memakai supaya punya semangat seperti kata-kata yang mereka gitu. populerkan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kamu lakukan kan? Just do it. Atau udahlah nggak usah mikir apa-apa. Just bring it. Gitu. Kesannya nantangin ya sebenarnya. Kesannya nantangin. Seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena ada cerita menarik sehubungan dengan kehidupan Daud. Oh ya? Yang makanya tadi just do it. Just bring it. Oke. Nah, kenapa itu menarik? 1 Tawarik pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Mungkin Yana bisa baca. Teman-teman buka Alkitabnya 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 3. Oke. 1 Tawarik 11. Nah, judul perikopnya Daud menjadi raja atas Israel. Ya. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud,
menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Oke. Setelah ikatan perjanjian Daud dengan tua-tua Israel, bahwa dia akan menjadi raja atas Israel, Daud harusnya senang dong. Iya. Wah, finally gitu ya. Akhirnya. Tapi nggak tahu gimana feelingnya si Daud pada waktu itu. Iya. Kenapa? Karena di setelah ayat itu, ayat 4 dan 5, boleh Yana baca, ada satu hal yang mengusik hati Daud. Mengganggu ya? Mengganggu hati Daud. Nah, judul perikopnya ialah Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Oke. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Oke, sampai situ dulu. Oke. Gimana rasanya jadi Daud waktu itu? Sudah jadi raja. Udah jadi raja. Kepemilian Daud atas Yerusalem untuk kemudian menjadi ibu kota, itu penting. Karena Daud berpikir Yerusalem ini tempat yang strategis. Kalau Yerusalem ini datang dari kata Yerusalem, yang artinya kota damai Allah. Daud pikir mungkin ini tempat yang strategis dan dari sini dia bisa memerintah bangsanya. Tapi kemudian Daud mikir juga bahwa kota yang mau dijadikan ibu kota itu belum sepenuhnya direbut karena masih ada orang-orang Yebus, yang mana mereka adalah orang-orang Kanaan asli. Yang dulu waktu nenek moyang mereka keluar dari Mesir, kemudian merebut anak Kanaan, sepertinya penduduk-penduduk itu belum sebenarnya diusir dari tempat itu, jadi mereka masih ada di sana. Dan yang menarik, Yana, kota-kota di sana itu kota-kotanya berkubu, dinding-dindingnya kuat, besar. Jadi nggak kayak kita, kota yang kalau masuk ya udah masuk aja. Oh ini daerah Bekasi nih, ini nih daerah Cengkareng, kalau mereka ada pintu gerbangnya, ada semuanya. Penjagaannya ketat ya. Yes. Dan sudah terkenal dari sejak zaman dulu. Kokohnya benteng orang-orang Yebus tidak dapat diterobos. Jadi orang Yebus mikir kayak, dulu aja dengan nama-nama mungkin yang hebat dulu, nggak bisa tembus dan nggak bisa merebut kota ini. Raja baru nih, baru diangkat jadi raja. Sorry siapa ya? Mungkin gitu ya. Sorry siapa ya? Jadi Daud seperti direndahkan. Daud seperti direndahkan. Pernah merasa dikecilkan orang? Pasti pernah gitu? Pernah kan? Pernah merasa mungkin nggak dipandang, diremehkan. Pasti kita pernah merasa. Itu sakit loh. Iya, betul. Karena kan menyangkut harga diri kita ya. Pasti kita langsung kayak, nggak tahu siapa gue lo. Apakah orang Yebus nggak tahu siapa Daud? Seharusnya sih tahu ya, karena kan Daud dulu melawan musuh yang paling besar, orang-orang yang besar lah. Bayangin anak-anak Israel update status kan di Instagram. Iya betul. Wah, Filistin kalah, kocar-kacir. Karena seorang kecil ya kan? Padahal. Ya. Gimana mereka upload story nyanyi-nyanyian sambil selfie. Iya betul. Mungkin kepalanya Goliat di bawah, di seluruh kota. Lihat Daud, lihat Daud. Pastinya jadi suatu yang viral pada zaman itu ya pendeta. Betul sekali. Dan kepemilihan Daud di Hebron tadi, harusnya juga sudah didengar sama semua orang. Bahwa ada raja yang baru. Dan harusnya mereka mengerti, raja yang baru ini jauh lebih hebat daripada Raja Saul yang sebelumnya. Dan yang lebih penting adalah raja yang baru ini diangkat karena perjanjian Tuhan. Tapi orang Yebus seperti masih apalagi raja baru mungkin pendeta ya. Raja baru. Jadi mereka engkau nggak mungkin kayak bisa masuk kita. Gimana rasanya kalau kita direndahkan, kita seperti dikecilkan? Gimana kita bisa menyikapi hal itu ya? Wah, kalau pengalaman aku pribadi ya pendeta, direndahkan oleh orang yang seharusnya memberikan aku support. Itu, apalagi ini orang-orang Yebus kan masih ada di wilayah itu kan. Seharusnya sebagai raja yang baru, hey kamu rakyat aku. Gitu. Ya, tapi karena mereka merasa mereka bangsa Kanaan, bukan bagian dari orang Israel, jadi mereka mungkin against. Kalau direndahkan seperti itu, aku pribadi mungkin ciut sih pendeta. Ciut. Tapi kayaknya berbeda ya dengan apa yang Daud lakukan. Gimana pendeta? Oke. Kalimat selanjutnya tadi, ayat yang berhenti yang Anda baca tadi. Boleh nggak baca kalimat selanjutnya? Di ayat 5 ya.
tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ada yang nggak bisa dilakukan Daud? Sepertinya nggak ada, karena Tuhan bersama dengan dia. Betul. Seperti tadi, just do it. Just bring it. Waktu orang Yebus nantang Daud, sorry siapa? Daud merasa dikecilkan kan? Daud nggak balas, wah nggak. Daud cuma bilang, just bring it. Kasih aja ke gue, gue hantam mereka. Dan benar, itu dikalahkan. Apa masih ada dalam hidup kita yang mungkin belum kita selesaikan? Yang mungkin mengecilkan hati kita sampai kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan lagi dalam hidup kita. Masih ada nggak dalam hidup kita yang mungkin membutakan mata rohani kita sehingga kita lupa dengan pertolongan Tuhan di masa yang lalu dan itu mengaburkan jalan hidup kita di depan. Masih ada nggak ya? Kalau aku secara pribadi ya pendeta, pastinya juga teman-teman di rumah orang-orang muda merasakan hal yang sama mungkin di tempat kerja atau mungkin di lingkungan teman-teman karena belum punya nama yang bagus atau belum punya sesuatu yang baik, tapi pasti ciut. Tapi kisah dari Daud ini lumayan sangat-sangat menginspirasi sih, karena kok bisa ya setelah dia diremehkan justru malah dia akhirnya berhasil. Itu yang pendeta bilang, karena dia mengetahui bahwa Tuhan ada di belakangnya dia. Itu satu poin yang penting buat kita semua, orang-orang muda khususnya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada hal-hal yang kita rasa, aduh kok ini susah. Mungkin karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri mungkin ya Tuhan. Ya pendeta, kayak kita lupa bahwa sebetulnya kita punya backingan yang lebih itu dibanding backingan. Ya bukan backingan yang seperti itu ya pendeta. Backingan kita backingan dari Tuhan Allah kita yang mempunyai seluruh dunia ini. Jadi kadang kita suka lupa akan hal itu, dan Daud di sini membuktikan dan mengingatkan kita kembali bahwa walaupun setelah diremehkan, do it, just bring it because I have God. Apalagi kalau masukin lamaran kerja, aduh mana nggak punya orang dalam gue nih. Betul. Ada Tuhan gue, takut banget sih. Kadang-kadang kayak gitu kan. Coba posisikan kita seperti posisi Daud. Kayaknya relevan ya sama hidup kita. Dia perantau. Bayangkan dia perantau di negerinya sendiri. Buron. Public enemy number one ini. Dicari-cari sama Saul. Dan yang menariknya yang cari-cari dia dan berusaha membunuhnya adalah bapak mertuanya sendiri. Bisa dibayangkan? Di mana lagi tempat yang aman buat Daud? Di rumah? Nggak aman. Walaupun dia hidup dengan istrinya, tapi istrinya kan anak mertuanya yang cari-cari dia. Mungkin aku nggak tahu, nggak ada informasi di Alkitab bagaimana kehidupan percintaan Daud dengan anak Saul ya, istrinya Daud. Tapi aku yakin Daud nggak punya rasa aman. Dia mau lari ke Samuel udah mati. Dia mau cari siapa lagi? Dia harus lari ke goa, lari ke gunung, celah-celah gunung. Makanya banyak lagu-lagunya Daud yang bagus ya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Sekarang sudah jadi raja, masih diejek, dihina, seolah-olah dia nggak punya Tuhan yang hebat. Daud bukan sesumbar dia bilang just do it atau just bring it, kasih gua. Daud bukan sesumbar, karena Daud telah mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman iman yang kuat dengan Tuhan, jangan takut untuk mengatakan just bring it. Karena hanya dengan demikian kita punya langkah iman untuk maju. Jadi jangan dulu tunggu kita libur hari Sabat baru. Jangan dulu hutang lunas baru Tuhan. Tunggu hutang lunas baru gue setia perpuluhan ya. Setia dulu dong, tunjukkan dong. Jadi jangan dulu selesai masalah baru kita mau. Oke, sekarang saatnya gue setia nih. Kan gue belum sukses pendeta. Nanti kalau sukses baru gue bantu pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak butuh uangmu ya. Yang Tuhan butuh adalah hidupmu. Lebih dari itu. Jadi ingat, kalau masih ada hal-hal yang mungkin menghalangi kita, ingat ini, just do it, just bring it. Ini dalam konteks kita bukan membesarkan diri kita ya, seolah kita kuat dan sanggup, tapi karena kita punya Tuhan yang menyanggupkan kita. Ya nggak ya? Betul. So, just do it. Just do it, bring it. Just bring it. Berarti juga pendeta nggak boleh
banyak alasan juga nggak sih pendeta? Oh iya benar. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kan, seperti yang pendeta bilang belum ini, belum itu. Ya. Mungkin juga kadang jadi alasan-alasan lainnya adalah, aduh masih sibuk ini, aduh masih sibuk itu. Padahal di sini Daud memberi contoh bahwa just bring it, di dalam kesibukan kita pun mungkin kita tidak berperang, mungkin kita tidak melakukan hal-hal, menghadapi hal-hal yang Daud hadapi pada zaman itu. Tapi dalam kesibukan kita sehari-hari, kita harus tetap, Tuhan, apalagi yang harus kita lakukan? Ingat, berjalan dengan Tuhan seperti Daud, bukan berarti nggak ada tantangan. Bukan berarti nggak ada lagi orang yang ngecek-ngecek gua karena gua punya Tuhan. Masih loh. Even Yesus ya, masih diludahi, masih dihina. Kalau Yesus saja masih gitu, masa kita nggak mau digituin? Jadi dalam pelajaran ini kita juga belajar rendah hati waktu kita mengatakan just do it, just bring it. Bukan berarti saya yang akan, Tuhan yang akan menggunakan saya sehingga kemenangan itu diberikan kepada saya. Karena kadang-kadang kita tergoda untuk Tuhan, kenapa sih? Coba berkati gue begini, coba. Nggak mungkin mereka nggak akan pernah ngata-ngatain gue. Kenapa mereka ngata-ngatain? Karena begini Tuhan nggak berkati gue. Jadi Tuhan lagi yang di-blame, ini lagi yang disalahkan. Semuanya jadi salah. Seringkali kayaknya kita banyak banget menyalahkan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol ya. Betul. Padahal kita tahu ada Tuhan yang bisa kontrol semuanya. Betul. Nah, sedikit mungkin. Sebenarnya nggak menyimpang. Daud kan musisi sejati. Ya, betul. Ingat waktu dia main musik, setannya bisa diusir dari pikiran Saul, ya kan? Iya, betul. Ingat kan? Yana kan juga suka musik kan? Ya, karena beberapa kali melayani dengan teman-teman waktu di kampus juga. Musik itu indah ya. Bahasa universal yang semua orang bisa terima gitu dengan musik. Bahkan anak kami di rumah, dengan musik dia bisa belajar banyak hal. Ya contoh ya kayak belajar ABCD harus pakai lagu gitu kan, belajar nama-nama kitab di Alkitab pakai lagu. Jadi sebenarnya lagu bisa jadi satu hal yang baik untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ingat kan di musik ada satu bagian yang penting, namanya tempo. Ya kan? Tempo. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Yang menarik adalah tempo yang mungkin sedang. Karena sedang ini irama yang mungkin ya orang kurang bisa nikmati karena nggak cepat, tapi kok agak lambat gitu ya. Nanggung ya. Mau dibilang lambat tapi nggak juga. Ya, tempo ini namanya tempo adante, ya kan? Tempo adante. Nah, kalau berpikir tentang tempo irama lagu dan irama kehidupan, aku mikirnya adalah mungkin Daud agak sedikit mikir ya, Tuhan, irama kehidupanku ini irama apa ya? Aku nggak tahu sudah berapa lama Daud menunggu janji pemenuhan dia akan jadi raja, sampai waktu akhirnya di Hebron dia diurapi jadi raja. Dia harus diusir dari rumah karena Saul nggak senang sama dia. Dia harus jadi korban pelarian. Dia harus menikmati masa-masa yang sulit. Nggak tahu ini tempo apa ya. Mungkin saja tempo adante yang sedang. Mungkin kalau aku jadi Daud, Tuhan, kapan ini? Samuel datang ke rumahku waktu aku ada di Padang. Aku pikir minggu depan waktunya. Aku pikir minggu depan Tuhan aku. Kenapa harus lama sekali? Mungkin buat dia lama. Buat kita manusia sering gitu kan, Tuhan kok lambat sih? Oh, kita aja yang ciptakan bahasa Tuhan tepat pada waktunya gitu kan, supaya sedikit menghibur. Iya, betul. Tuhan punya tempo sendiri. Mungkin saja Tuhan bekerja seperti Tuhan menggerakkan tempo irama kehidupan Daud dalam kehidupan kita dengan tempo yang adante, sedang. Tidak cepat, tidak lambat, tapi pas untuk Daud. Sehingga Daud boleh memahami bahwa yang mengendalikan kehidupan saya adalah Tuhan. Kalau dia mau rush, mungkin saja bisa. Tapi apakah itu sesuai dengan iramanya Tuhan? Kalau dia mau lambat, boleh saja. Tapi apakah sesuai dengan waktunya Tuhan? Kadang-kadang mungkin kita rasa begitu kan. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Kok gak ada yang spesial ya dari hidup? Hati-hati loh. Mungkin itu adalah irama dari Tuhan untuk membentuk kita. Kita aja yang gak aware sama bentuk irama Tuhan dan waktunya Tuhan. Karena kenapa? Di ayat yang ke-9 dari 1 Tawarik pasal yang ke-11. Coba boleh baca. 1 Tawarik 11 ayat 9.
Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Makin cepat atau makin lama? Makin lama. Makin besarlah. Makin lama. Berapa lama makin lama itu? Makin lama. Ya, berarti lama ya pendeta? Ya bisa jadi. Mungkin saja bahasa ini lama-lama Daud jadi makin besar. Tapi bahasa ini juga bisa jadi bahasa yang butuh waktu lama bagi Daud untuk menikmati itu. Tapi oke, kalau itu iramanya Tuhan. Toh juga pada akhirnya Daud jadi makin besar karena Tuhan. Nah, penulisan gaya bahasa ini menurut catatan Facebook, penulisan ini adalah penulisan metafora orang Ibrani yang istilahnya adalah gradual, progressive, increase or decrease. Artinya perjalanan kehidupan orang yang bertahap tapi mencapai puncak. Dan Daud menikmati perjalanan itu. Dia harus dibentuk dari bawah. Daud menikmati proses-proses itu. Pada akhirnya makin lama makin besar kuasa Tuhan atas kehidupan Daud. Ya, nah, itu juga perlu kita nikmati. Makanya untuk menikmati itu kita terus percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan membawa kita naik. Walaupun mungkin naiknya naik terus agak turun dikit, tapi terus naik. Kenapa? Karena progresif, gradual progress, naik terus. Wah, luar biasa sekali pendeta ini. Kita udah semakin masuk dalam cerita ya. Tapi kita harus hold dulu pendeta. Oke. Kita harus simpan pesan-pesan lainnya yang baik. Dan untuk itu tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind? Pendeta, tadi kan di awal kita sempat bahas tentang konser, fans ratusan ribu. Ini Raja Daud juga punya kan, pendeta? Oh, betul sekali. Raja Daud punya fans atau pengikut yang suka sekali pada Daud. Betul. Jumlahnya juga nggak kalah banyak, 300 ribuan orang, itu baru dari tentaranya saja. Tapi pendeta, kalau boleh tahu sebetulnya itu karena kenapa, pendeta? Aku mikir dari sisi yang pada umumnya ya, kita ya, kayak Yana suka aktor siapa atau aktris siapa. Kenapa Yana suka? Karena performance mereka di film tertentu. Jadi kalau artis ini main film apa aja, walaupun mungkin ratingnya jelek atau apa, tetap kita suka kan nonton. Iya, betul. Ya kan? Betul, yang penting ada dia main gitu ya. Iya, betul sekali benar. Ya mungkin pada umumnya begitu, karena apa ya, ada hal yang menarik dari apa yang dia perankan. Mau dia peran antagonis, protagonis, mau positif negatif, mau gimana kayak actionnya yang dia perankan, suka kita sama dia. Sama kayak gini lah, kebanyakan kita cowok-cowok suka bola. Suka bola. Kecintaan kita sama tim yang kita suka gitu ya. Mau dia menang atau dia kalah, mau gimana pun, kalau kita udah cinta sama tim itu, ya cinta terus. Bahkan mungkin ya, contohnya kayak tim-tim yang dari luar negeri gitu. Kita mungkin nggak tinggal di situ. Kita juga nggak tahu bagaimana sejarahnya. Tapi karena kita suka sama tim ini, menang terus mungkin, atau ada pemainnya di situ yang kita suka, kita jadi tim itu. Gitu. Tapi ya begitulah orang. Orang punya pandangan sendiri masing-masing sehubungan dengan kecintaan mereka terhadap apa yang mereka suka. Gitu. Menjawab pertanyaannya tadi. Selain karena mungkin mereka melihat sosok Daud sosok yang berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya, Raja Saul, dan yang paling penting adalah Tuhan menyertai kehidupan Daud. Ingat tadi cerita Just Bring It, Just Do It. Kemudian pengalaman lagi, recall lagi waktu Daud menang di medan perang. Jadi itu sebetulnya membuat mereka menyadari, membuka mata mereka bahwa pemimpin yang ini hebat loh. Walaupun mungkin Alkitab katakan kan, Goliat aja hina dia, ini anak kecil ini mungkin orang pandang kecil, tapi sebetulnya dia punya Tuhan yang besar. Yang hebat. Itu jadi salah satu alasan dari sekian banyak alasan kenapa orang kemudian suka sama Daud. Mungkin ada alasan politis, aku juga nggak tahu ya. Mungkin saja bisa jadi demikian. Dari sekian banyak orang yang ikut dia, mungkin ada yang pengen jadi ininya dia. Ada motif tertentu. Nah, ya nggak sih?
Bahkan tadi kan sebelum sesi ini kita mulai, tadi kita ngobrol dengan teman-teman kru, ada fans-fans yang ngaku fans, tapi perlakuannya kepada idolanya nggak benar juga, ya kan? Ya melakukan ini, melakukan itu, ada yang menguntit, ada yang ini, tapi begitu ditanya fans. Harusnya perlakuannya nggak demikian dong ya, respect dan lain sebagainya. Nah, ada satu orang yang dicatat di 1 Tawarik pasal 12. 1 Tawarik pasal 12. Sepertinya dia adalah pemimpin dari 30 orang hebat kepercayaan Daud. Jadi selain Daud punya Yoab, Daud punya 3 perwira hebat. 3 perwira ini kemudian mengepalai 30 orang hebat lainnya yang akan memimpin pasukan-pasukan Daud yang banyak sekali itu. Oke. Nah, salah satu orang itu adalah Amasai. 1 Tawarik pasal 12 ayat 18. Teman-teman boleh buka, Yana juga boleh bantu buka. Oke. Aku bantu baca ya, Pendeta? Yes. 1 Tawarik 12 ayat 18. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kamu ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Lihat, bahkan seorang kepala pasukan dapat dikuasai sama roh Tuhan. Biasanya yang menguasai roh Tuhan itu imam, ya kan? Atau siapa kayak nabi. Tapi kali ini bahkan kepala pasukan dikuasai oleh roh Tuhan untuk menyaksikan, menyaksikan kepada semua orang siapa Daud. Daud katanya yang akan memberikan kesejahteraan. Daud katanya penolong. Ya kan? Jadi itu salah satu alasan kenapa banyak orang, bahkan sama saya sekalipun, rela menjadi pengikut Daud. Dalam artian pengikut bukan berarti langsung digunakan sama Daud untuk ini, artinya Daud, saya siap. Saya siap. Nah, terjemahan kalimat roh Allah menguasai Amasai datang dari kalimat the spirit clothed Amasai. Jadi Amasai seperti kita berdua pakai baju, tapi dipakaikan baju kemuliaan roh Tuhan. Bukan hanya untuk menyaksikan siapa Daud, tapi juga untuk menyaksikan siapa Tuhan yang berdiri di balik setiap cerita kemenangan dan kehebatan Daud. Dan siapa Tuhan yang memakaikan pakaian roh kepada Amasai. Jadi bayangkan kalau orang seperti Amasai dapat digunakan oleh Tuhan untuk menyaksikan kehebatan Daud. Bagaimana Daud juga dikuasai roh Tuhan sehingga kemenangan demi kemenangan didapatkan sama bangsa Israel, kesejahteraan dijaminkan. Masa kita nggak mau punya pemimpin seperti ini? Pendeta, tapi aku dapat pelajaran menarik deh Pendeta dari kisah ini. Kan kisah ini Daud dia disertai oleh Tuhan. Ya. Dan akhirnya orang-orang di sekitar dia pun juga karena melihat penyertaan Tuhan, mereka jadi sampai juga akhirnya Tuhan juga roh-roh Tuhan menguasai diri Amasai ini. Ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nggak sih Pendeta? Betul. Jika kita mau untuk dipakai oleh Tuhan, kita mau untuk diselimuti oleh roh Tuhan, kita boleh juga nantinya mungkin boleh mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Seperti Daud ini, karena Amasai melihat Daud yang Tuhan sudah menyertai dia, akhirnya roh Tuhan pun menyelimuti Amasai karena dia sudah lihat secara langsung. Jadi ini juga bisa jadi pesan buat kita teman-teman di rumah atau dimanapun berada, kita dalam setiap tindak laku kita itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita yang juga nantinya boleh menjadi berkat. Tuh. Ingat, posisi Daud adalah pemimpin. Ya. Bagus sekali ya ambil kesimpulan itu. Pemimpin harus punya impact dalam hidupnya. Ya nggak sih? Iya, betul. Ya kayak tadi, idola kita harus punya impact sehingga kita merasa senang. Kenapa kita ngidolain dia? Kenapa semua orang kemudian senang dan mengidolakan Daud ya dan mendukung Daud? Ya kan tadi impact yang dia dapat. Banyak orang merasa atau klaim dia dikuasai sama roh Tuhan, tapi dia suka menghukum orang. Saudara-saudara, mari kita baca Alkitab kita. Roh Kudus bekerja. Suka nunjuk-nunjuk orang. Jadi kemuliaan Tuhan yang dia klaim ada pada dirinya justru menghanguskan orang, menjadi berkat ya Pendeta. Bukan membangkitkan semangat orang untuk melihat kepada Tuhan yang memberikan karunia dalam kehidupannya. Jadi bagus sekali, poin yang bagus saya. Thank you. Tuhan harusnya dapat menggunakan pengaruh-pengaruh kita, tapi mau nggak kita
digunakan sama Tuhan. Seperti Daud mau digunakan dan Amasa digunakan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Makanya banyak anak-anak muda yang sulit sekali bersaksi. Karena mungkin mereka merasa nggak ada yang perlu disaksikan dari hidup gue. Apakah Tuhan tidak begitu baik dalam hidup kita sampai-sampai kita ragu atau sedikit canggung untuk menyampaikan kesaksian tentang Tuhan. Amasai. Jadi kali ini doa kita, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu untuk menyanggupkan saya bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Karena kalau enggak, nanti saksi dusta. Iya, betul. Kalau bukan Roh Kudus yang menguasai hidup kita dan kita bersaksi, saksi dusta semuanya. Tapi kalau Roh Kudus yang menguasai hati kita, yang kita saksikan kemuliaan Tuhan. Ya kan? Iya, betul. Oke, kita lanjut ya. Iya, benar. Kita lanjut. Makanya jangan heran apabila kemudian Esra kan yang menulis kitab Tawarik. Esra mengutip catatan sejarah yang bagus ini. Supaya bangsa Israel, keturunan Israel, yang baru saja keluar dari pembuangan, kembali lagi pulang membangun tembok Yerusalem, mereka ingat masa-masa kejayaan nenek moyangnya dulu. Karena Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Makanya anak muda sekarang kan sering dikasih tahu, jangan lupa dari mana kalian datang. Kalau gitu kan? Soekarno bilang jas merah. Nah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Gitu kan. Jangan lupa. Ini kalimat selatan lagi bukan? Bukan dong. Bukan. Kan Soekarno bukan selatan ya? Selatan nggak ya? Aduh, nggak tahu. Bukan. Jangan lupa. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bener ini penting. Makanya kenapa kitab Tawarik dimulaikan dengan Adam, Set, Enos. Iya nggak sih? Iya. Kalau baca kitab Tawarik itu silsilah nama-nama sih ini. Nggak penting banget sih ini. Penting. Karena kita diingatkan dari mana kita datang. Bangsa Israel diingatkan dari mana mereka datang. Kalau bukan dari Tuhan semua kenikmatan hidup ini, dari siapa lagi non? Gitu kan? Dari siapa lagi gitu. Oke. Tapi bagusnya begini. Karena waktu kita udah nggak banyak nih. Pengalaman kehidupan orang-orang ini dicatat. Okay? Dan Alkitab mencatat mereka adalah the warriors. Pahlawan. Hebat loh ini. Nama mereka tercatat di dalam sejarah catatan. Bukan saja sejarah catatan kehidupan bangsa Israel, tapi dalam Alkitab. Agak ini nggak sih? Pengen nggak sih nama kita ada di gitu ya? Paling nggak ada silsilah nama. Ada Kurniawan di situ. Oh, ada ini di situ. Oh, ada nama gue di situ. Paling penting ya. Orang mungkin merasa, oh, saya mau terlibat kalau nama saya ada di situ. Iya nggak sih? Iya benar, sering kali. Gua nggak ditunjuk, nggak usah lah. Iya nggak sih? Kayak, ngapain sih? Kok bukan nama gua di situ? Penting loh. Ya, kalau bisa kredit title setelah acara ini, nama kita paling besar. Kalau bisa satu huruf gitu. D, E, D. Ya nggak sih? Penting banget deh. Penting banget nggak sih? Mungkin ini agak sedikit jauh nih pelajarannya. Berbeda dengan ini. Boleh nggak ya teman-teman buka Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Memang udah jauh dari kehidupan Daud nih. Tapi ada hubungannya dengan apa yang tadi aku maksudkan. Filipi 4 ayat yang ketiga. Filipi 4 ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Oke, ayat yang keempat kemudian jadi lagu yang populer di gereja. Bersukacitalah senantiasa. Rejoice in the Lord always and again. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu rejoice in the Lord? Karena penyertaan Tuhan. Kalimat sebelumnya ya di ayat yang ketiga. Karena nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan, kitab apa sih ini? Kitab catatan hutang? Bukan. Kitab apa ini? Kitab apa ya? Kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat setiap kegiatan dan waktu pelayanan, pengorbanan kita bagi pekerjaan Tuhan. Ingat, mungkin nama kita nggak tercatat dalam sejarah kitab bangsa Israel. Tapi kalau kita terlibat dalam setiap tindakan pelayanan, pengorbanan bagi pekerjaan Tuhan, nggak apa-apa di dunia nggak dicatat, di sorga nama kita tercatat. Amin. Amin benar. Kenapa Amasai dan semua nama-nama pahlawan-pahlawan itu tercatat? Karena mereka berkorban.
Mereka memberikan waktu, tenaga, apa yang mereka punya, bukan hanya bagi Daud, tapi bagi bangsanya. Kenapa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Kita tidak hanya sekedar memberikan waktu kita. Kita tidak hanya sekedar memberikan harta kita. Seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Makanya kita perlu bersuka cita di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord always. Nah, sepintas tadi nama yang Yana baca di Filipi 4 ayat 3 ada Sursugos, itu kayak nama orang ya? Iya, kayak ya, dan ininya huruf kapital. Nah, jadi kayak Sursugos sebetulnya bukan merujuk kepada satu nama orang. Sursugos ini sebenarnya terjemahan dari kata my fellow workers. Teman-teman sekerjaku. Jadi dia bukan hanya nulis kayak dan ku minta kepadamu Yana, bukan. Tapi teman-teman. Artinya Yana, aku, semua teman-teman kita semua sini. Kita perlu bersuka cita dalam Tuhan. Karena pelayanan-pelayanan kita, setiap pengorbanan yang kita buat untuk pekerjaan Tuhan, dicatat di surga. Jadi perlu kita berbahagia? Perlu dong. Jadi kalau ada yang bilang, males gue. Gak ada yang bakal nolak. Ingat. Justru kebalikannya nanti. Mungkin nama kita tercatat dalam setiap pelayanan di dunia. Tapi kalau kita nggak tulus dan kita punya motif buruk atas pelayanan itu, nggak ada nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Jadi pelajaran indah perlu kita pelajari dari kehidupan Daud dan pengikut-pengikutnya yang tidak, ya istilahnya, daripada nggak ada ini, gue ikut-ikut Daud. Tapi karena roh Tuhan yang menggerakkan mereka setelah mereka melihat pengalaman iman dari kehidupan Daud yang juga digerakkan oleh roh yang sama. Itu dia, Yana. Oke, luar biasa sekali Pendeta ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Daud dan orang-orang di sekitarnya. Tapi kita akan masuki kesimpulan dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Faithbook What's on Your Mind. Kita udah di penghujung acara nih Pendeta, tapi sebelumnya kalau ini kan ada penghujung acara. Betul. Kalau belum ada yang subscribe, harus subscribe guys. Subscribe dulu sekarang. Sebelum kita masuk kesimpulan ya Pendeta. Jangan lupa follow semua sosial media Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah kehidupan Anda. Jadi kalau belum subscribe dan juga follow semua sosial medianya Hope Channel. Jadi kita kesimpulan nih. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Yana dulu lah seperti biasa. Oke, Pendeta. Kalau dari aku, kesimpulan yang aku dapat dari kisah Daud ini ialah kita seringkali memasuki suatu fase, mungkin fase dalam kehidupan itu takut ya Pendeta. Takut karena mengandalkan ya itu udah overthinking duluan tuh kalau istilah zaman sekarang overthinking duluan. Banyak sekali yang dipikirin kita lupa. Kita punya yang tadi backingan dalam tanda kutip, backingan yang lebih besar dibanding kita, yaitu Tuhan kita. Dan ya itu seperti Daud, pada akhirnya dia berani bilang just bring it. Akhirnya dia setelah diremehkan, dia tetap bisa menang dalam merebut kota Yebus, kota Yebus, dan akhirnya boleh menang dalam Tuhan. Dalam setiap pergumulan kehidupan kita, seperti Daud, Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, betul. Tapi ingat, kita juga harus bisa menggunakan setiap pengaruh yang ada pada kehidupan kita untuk membawa kehidupan orang dekat, bukan cuma sama kita, tapi sama Tuhan. Waktu kita jatuh, orang bisa jatuh loh. Betul. Tapi kalau kita arahkan pandangan orang kepada Kristus, ketika kita jatuh, yang mereka lihat bukan kita, tapi yang mereka lihat Yesus. Ingat, keterlibatan kita dalam setiap pekerjaan, pelayanan apapun yang bisa kita lakukan, itu penting. Untuk membawa kebahagiaan dalam kehidupan orang lain, sehingga mereka berbahagia. Tapi yang paling penting adalah, ingat, secara tidak sadar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kita perlu berbahagia terus, setiap hari dan setiap saat. Kita perlu menjadi Daud. Dunia ini butuh Daud-Daud muda. Seperti Daud yang muda pada waktu itu. Untuk menang menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan mereka. So, kita bisa berdoa? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Satu lagi pelajaran iman lewat kehidupan tokoh Alkitab Daud boleh kami pelajari. Kiranya kami semua boleh mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Bantu kami, anak-anak muda,
Engkau tahu Tuhan kami punya banyak kelemahan. Tapi Engkau tahu juga anak-anak muda ini punya banyak potensi yang dapat digunakan untuk membawa kabar baik. Tapi di satu sisi yang lain, setan juga berusaha untuk meredupkan terang yang anak-anak muda ini miliki. Bantu mereka Tuhan, selimuti mereka dengan pakaian kebenaran-Mu. Supaya apa yang mereka lakukan benar di hadapan Tuhan, membawa hormat kepujian bagi nama-Mu saja. Ajar anak-anak muda ini untuk berani bersaksi, berani menerima tantangan dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Sehingga mereka akan menggunakan setiap pengaruh yang mereka miliki untuk membawa kebaikan dalam kehidupan banyak orang dan menyaksikan kemurahan Yesus. Bantu kami untuk berkumpul kembali, menikmati indahnya pelajaran iman Facebook di episode-episode selanjutnya. Supaya dengan demikian kami dapat menikmati indahnya kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan semua teman-teman Facebook dimanapun berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman kuatkan, yang berduka cita berikan mereka penghiburan. Pegang dan kendalikan terus kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh sejahtera hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Thank you Yana. Kita akan ikuti nantinya di episode-episode Facebook selanjutnya. Tapi jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di channel Facebook dan juga sosial media Hope Channel lainnya. Jadi, ya Pendeta, jangan lupa juga kalau ada request. Betul. Request untuk bahas tokoh-tokoh Alkitab tertentu, leave comment di bawah. Bisa di request. Jadi nanti episode-episode selanjutnya ya Pendeta, kita akan bahas. Jadi itu saja. Dadah dan kiranya Tuhan memberkati.